Ya, halo, jumpa lagi dengan saya, Simon Sembiring Kembaran, owner bisnis di PD Idola Snack Jaya. Hari ini hari kedua kita membuka toko snack yang ada di Tegalalur, toko Idola ya. Hari ini kita sudah mulai buka, bisa dilihat kemarin kita libur 1 minggu, semua barangnya masih kosong, masih kosong semua, habis semua ya. Ini baru kita mulai kemas-kemas selama 2 hari. Nah, itu memang begitulah. Dalam penjualan, sistem penjualan snack itu setelah sebelum pas menjelang lebaran itu barang semua habis gitu. Nah, jadi setelah lebaran, nah kita mulai lagi gitu. Nah, jadi hari ini saya ingin men-sharingkan yaitu tentang bagaimana cara memulai bisnis snack. Nah, kebetulan pas hari ini salah satu mitra kita yang dari bawah ya ingin mengembangkan usaha snack ini. Nah, jadi boleh dibilang judulnya karena beliau adalah seorang pegawai yang akan memasuki masa pensiun. Nah, gitu ya. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Kita akan berbincang-bincang bersama dengan Ibu Dewi yang sudah datang dari Bekasi. Nah, untuk mendapatkan update video-video kita terbaru, jangan lupa selalu like, komen, dan subscribe. Nah, agar Anda mendapatkan notifikasi video-video terbaru kita. Langsung saja kita berbincang-bincang dengan Ibu Dewi. Ya, oke. Ya, jadi ini udah kan? Ya, jadi ini Ibu Dewi. Baik, Ya, terima silakan kasih. Ibu perkenalkan dulu, Bu. Baik, terima kasih. Saya dengan Ibu Dewi dari Bekasi. Nah, ini saya tadi sudah ini berbincang dengan Pak Simon tentang kiat-kiat usaha untuk pemula ya. Saya ini memang masih PNS di salah satu instansi. Sebentar lagi saya mau pensiun. Nah, jadi saya berpikir bagaimana kegiatan saya setelah pensiun itu kan memang harus di planning ya. Nah, kebetulan saya membuka YouTube beliau ini kan. Nah, jadi disitulah saya banyak belajar, saya pelajari semua dan akhirnya saya berinisiatif dan berminat membuka usaha snack ini ya kan. Banyak sekali sih tentang snack ini yang sudah saya pelajari dari beliau ya. Nah, jadi makanya saya tertarik. Saya bergabung dengan Pak Simon ini baru sekitar hampir 3 bulan. 3 bulan, oke, siap, oke. Jadi ini dia, Bu. Jadi kita, Bu Dewi udah menjelaskan bagaimana, tapi kan kepengen kan bagaimana detailnya gitu ya, supaya lebih detail gitu kan. Kebetulan hari ini juga Bu Dewi ini datang ke sini belanja juga karena yang kemarin udah habis ya, Bu. Ya. Nah, ini belanjaan Ibu Dewi nih. Nah, ini kita belanjaannya nih. Nah, ya, oke. Ya, jadi pertanyaan pertama nih, Ibu kan sebagai masih PNS, sebentar lagi mau pensiun. Nah, memang motivasi Ibu itu kok kan udah PNS kan udah enak gitu loh, Bu ya, ya kan? Rata-rata kan kalau udah PNS kan udah enak, walaupun udah pensiun masih dapat gaji gitu ya, Bu. Tapi apa nih motivasi Bu Dewi sehingga Ibu masih ingin terjun ke dunia bisnis? Apa nih kira-kira, Bu? Motivasinya? Baik, saya akan jelaskan kepada pemirsa yang menonton YouTube ini bahwa pensiun itu bukan berarti segalanya ya, karena saya berpikir, saya memotivasi diri saya sendiri bahwa masa pensiun itu memang agak sulit ya untuk dihadapi kalau kita belum bisa menginikannya memahaminya. Jadi saya berpikir apa sih kegiatan saya setelah pensiun gitu kan. Nah, ternyata setelah saya buka-buka YouTube iseng gitu kan, terbukalah YouTube beliau ini. Nah, di situ saya terinspirasi untuk membuka bisnis ini. Memang awalnya saya mencoba bisnis ini dengan budget yang
minimal sekali Minim ya. sekali ya, oke. Jadi waktu itu bocoran ya, ini Iya. saya memulai bisnis ini dengan nominal 1,5 juta. 1,5 juta. Iya. Tapi saya sudah bisa membeli beberapa item, kemudian saya jual, mulanya di kantor, di tetangga. Biasalah marketing kecil-kecilan gitu ya. Tapi alhamdulillah karena mungkin berkat keuletan saya, mungkin kerja keras saya dan kemauan saya yang kuat, alhamdulillah sekarang pelanggan saya udah banyak. Iya. Dan saya mungkin sudah banyak ya belanja dengan Pak Simon. Pak Iya, Simon iya. yang tahu lah Iya, gitu ya. iya. Jadi setelah ini, setelah pensiun nanti saya rencananya akan membuka toko, ya Iya, kan, iya. toko sendiri gitu kan. Walaupun saya masih bermitra dengan Pak Simon, tapi itu memang suatu kebanggaan buat saya, kebahagiaan buat saya bahwa saya bisa memotivasi diri saya sendiri. Iya, dan iya. sekarang usaha saya ini ya alhamdulillah berjalan lancar, keuntungan juga sudah saya dapati. Artinya begini, saya pensiun bukan berarti kalau maaf ya kalau kata orang Malaysia itu pasukan tak berguna, bukan begitu. Tapi kita bisa berkarya dengan hasil kerja kita sendiri. Iya, iya. Kalau saya merasa begini, kalau kita bisnis kita tinggal duduk manis, uang datang sendiri gitu istilahnya. Yang penting kita ada kemauan dan ulah, itu aja sih kuncinya. Jadi sabar, yang penting satu niat, kemudian kemauan, kita sabar, tekun, ya kan. Kita jalani bisnis ini dengan sungguh-sungguh gitu loh. Artinya jangan bosen, jangan yang patah semangat. Namanya orang bisnis kan ada pasang surutnya. Nah disitulah kuncinya, kita harus sabar gitu ya. Kita juga harus memanage lah semuanya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih pemirsa. Selamat Aduh. siang. Jadi kalau Bu Dewi tadi cerita ya mulai dari motivasi sampai dari awal memulai bisnis ini, dia dari mana mendapatkan idenya, dan dia juga tadi udah cerita ya kepada saya bagaimana dia ingin melangkah gitu ya. Jadi bagaimana ingin melangkah. Nah, itu yang membuat saya kagum gitu. Nah, seorang PNS gitu ya, yang di pikiran saya kan udah mapan gitu, nggak perlu lagi kan. Tapi ternyata beliau itu tadi punya motivasi berbeda gitu. Nah, beliau tidak mau hanya setelah pensiun lalu terima gaji dan diem saja gitu. Dia ingin eksis gitu, masih ingin gitu. Nah, itu semangat itu yang perlu gitu. Itu yang membuat saya kagum gitu. Bahwa beliau itu masih mau gitu. Karena saya lihat banyak orang yang ya setelah dia pensiun udah tidak ada lagi keinginannya, tapi beliau ini punya keinginan kuat. Nah, jadi ini ibu ini sudah 3 bulan lah kurang lebih ya, Bu Dewi ya, sudah 3 bulan. Nah, tadi dia udah cerita modal awalnya 1,5 juta, dan bagaimana putranya juga kita memang udah merekodnya karena beliau ini juga saya masukkan sebagai mitra kita ya, mitra kita. Nah, tapi masih 3 bulan gitu. Nah, jadi ini ibu ini tadi udah sharing dengan saya ingin buka toko gitu. Nah, jadi ingin buka toko. Nah, jadi di sini perlu tahapan kedua gitu. Nah, tahapan kedua itu bagaimana dengan tempatnya, bagaimana dengan modalnya, bagaimana dengan peralatannya. Ini tadi kita udah diskusi itu dengan beliau nih. Jadi dia sudah punya ancang-ancang tokonya berapa luas rencananya kira-kira Bu, tokonya itu. Ini Bapak berapa ya? Ini 4 kali ke belakangnya 4 kali 10 nih Ya, kalau sama yang dengan ini. ini. Sama ya, Toko 4 saya kali seperti 10 itu. ya, 4 kali 10 ya. Nah, jadi itu tadi yang saya ceritakan sama Bu Dewi itu. Nah, kalau untuk membuka toko, nah jadi kalau membuka toko ini kan levelnya kan ibaratnya tadi tangga kedua ya Bu. Nah, tangga pertama kan Ibu nih modal pertama tuh tadi meter dengan modal 1,5 juta, 1 juta juga udah bisa. Nah, di tangga kedua ini berapa sih modalnya kan gitu ya Bu. Nah, jadi kalau untuk buka toko itu tadi untuk 3 kali 3 ya Bu, itu dengan modal snacknya 5 juta udah cukup. Nah, modalnya 5 juta udah cukup. Nah, tapi itu baru snacknya. Nah, kalau ibu juga sewa tempatnya itu kan variasi ya. Ada yang sewa tempat setahun, ada yang 10 juta, ada yang 15, tergantung tempatnya. Nah, tapi saya tadi menyarankan buat ibu nyari tempat itu jangan yang murahnya gitu dikejar, tapi yang strategisnya gitu. Soalnya kalau murah pengunjungnya kurang ya kan, nah sayang kan. Nah, lebih baik ibaratnya tadi mahal sedikit tapi pengunjungnya rame gitu. Nah, itu dia tuh. Nah, begitu dia. Nah, jadi itu modal snack, peralatan sama
modal barangnya gitu. Nah, jadi modal sewa tempat, peralatan sama barang. Jadi kalau diestimasi tadi, kalau untuk 3 kali 4 10 juta, mungkin kalau yang segede ini bisa jadi 15 sampai 20 juta ya Bu. Nah, kalau udah modalnya tadi itu sampai modal sewanya 20 juta, ukuran 4 kali 8 atau 4 kali 10, itu minimal snacknya itu di atas 20 juta itu baru idealnya gitu. Nah, soalnya kalau umpamanya modalnya snacknya 5 juta, tempatnya luas, nah, kurang matching gitu. Kurang matching ya. Jadi itu dia minimal di atas 20 juta lah modal awalnya gitu dia. Nah, kalau untuk peralatannya seperti rak-rak ini sama estalase di kisaran 10 jutaan gitu kira-kira. Nah, begitu dia tuh. Nah, jadi itu untuk modal awal gitu. Jadi kalau dihitung secara gamblangnya mungkin sewa tempat 20 juta, peralatannya 10 juta, snacknya 20 juta, kurang lebih 50 juta lah. Kira-kira ya, Bu. Ya, kira-kira. Nah, itulah yang menjadi sharing saya dengan Ibu Dewi. Nah, dalam hal pemasarannya, nah, kalau masalah pengemasan Ibu udah bisa membaca ya Bu, sudah bisa ya berapa keuntungannya gitu, bagaimana cara ngemasnya udah bisa ya Bu. Nah ya, jadi harapan saya dan doa saya semoga rencana Ibu Dewi ini untuk membuka toko baru segera terrealisasi ya, segera ya Bu. Nah, dan semuanya dilancarkan ya. Nah, ya, yang terutama juga kita jaga tetap prokes ya, protokol kesehatan, dan kita tetap sehat supaya kita juga usahanya lancar. Nah, itu yang mungkin yang bisa saya sharingkan buat sahabat di luar sana. Mungkin kali Ibu ada yang mau disampaikan buat penggemar YouTube kita Bu, untuk memberikan motivasinya Bu. Baik Pak Simon, terima kasih waktunya. Mungkin ini yang terakhir ya kita di YouTube ini. Maksudnya bukan terakhir apa ya, maksudnya saya bicara ini di session Simon, ini di session ini. Mungkin ini mau menjadi mungkin ya menjadi motivasi buat para YouTuber-YouTuber yang sudah melihat tayangan ini, yang mau berbisnis mungkin bisa dicoba dengan bisnis ini, karena semua bisnis pada dasarnya baik, cuman kita tinggal memilih apa sih yang enak di kita, di diri kita, apa sih yang memang ini. Tapi kebetulan saya memang berbisnis kue kering ini yang tanpa banyak risiko ya, terutama itu ya. Kemudian banyak digemari kan, kalau masyarakat kita kan senang ngemil ya, jadi itu pangsa pasar saya yang saya arah ya. Nah, kuncinya itu ada beberapa. Satu, kita niat dulu yang kuat, kemudian kita ada kemauan. Mungkin kalau modal bisa kita usahakan ya, bagaimana caranya, cuman yang penting niat ya kan. Terus kita ada kemauan, terus tekun, terutama sabar, dan kita juga harus bisa ngeling kemana-mana ya, karena ini pangsa pasar ini juga nggak bisa hanya stuck di tempat. Jadi kita harus, oh ini saya aja memasarkan melalui gitu kan, share ke teman-teman, saya foto-foto, kemudian ini coba deh snack saya mencoba di kantor saya yang harga 5.000 awalnya, saya coba tester gitu 5.000, ternyata mereka suka. Nah, itu jadi pangsa pasar saya. Mungkin itu pengalaman dari saya ya, bisa mencoba kiat-kiat yang saya uraikan di sini, mungkin bisa bermanfaat buat semuanya yang melihat YouTube ini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi yang disampaikan Ibu Dewi itu tadi ya, itulah sebenarnya modal ya, modal untuk meraih ataupun memulai usaha untuk meraih keberhasilan. Nah, itu beliau ini ya artinya sudah menjalankan gitu. Jadi dia bukan teori. Nah, artinya dia sudah memulai dengan modal 1.500.000. Nah, kalau tadi saya tanya juga katanya bobok celengan katanya. Aduh, luar biasa. Ya, luar biasa ya. Jadi itulah yang bisa saya sharingkan pada kesempatan ini bagi sobat idola di luar sana yang ingin lebih tahu lebih dalam tentang bagaimana cara memulai dan mengembangin usaha bisnis snack. Langsung di komen saja atau hubungin ke WA 081314803613. Oke, sampai jumpa bersama idola pasti. Bye bye.
Podcast.